Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Puja Astari, saya pendamping PKH Desa Bogatama dan Desa Pulau Gadung, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemberian stimulasi terhadap anak usia 0 sampai 6 bulan. Nah, tidak perlu panjang lebar, langsung saja kita saksikan bersama video berikut ini. Nah, Bapak Ibu keluarga harapan, berikut adalah tahap-tahap perkembangan anak usia 0 sampai 6 bulan. Pada usia 0 sampai 3 bulan, bayi bisa melakukan beberapa hal sebagai berikut. Melihat dan menatap wajah orang-orang di sekitarnya. Bayi juga bisa mengoceh spontan. Bayi juga bisa membalas tersenyum ketika diajak berbicara atau tersenyum. Bayi bisa tertawa keras. Bayi juga bisa terkejut ketika ada suara keras. Nah, pada bayi usia 3 sampai 6 bulan, bayi biasa melakukan beberapa hal, yaitu bayi bisa berbalik dari telungkup ke telentang. Yang kedua, bayi bisa mengangkat kepala secara mandiri hingga tegak. Ketiga, bayi bisa mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil. Yang keempat, bayi bisa menggenggam mainan kecil atau mainan bertangkai. Yang kelima, bayi bisa mengamati tangannya sendiri. Yang keenam, bayi mengeluarkan suara gembira bernada tinggi atau memekik. Bayi juga bisa tersenyum ketika melihat mainan atau gambar yang menarik saat bermain sendiri. Nah, Bapak Ibu keluarga harapan, lakukan pemantauan perkembangan anak jika pada usianya anak Bapak Ibu keluarga harapan belum bisa melakukan salah satu tugas perkembangan tersebut, maka segera hubungi puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Sebagai orang tua, mungkin Bapak Ibu keluarga harapan bertanya-tanya, kenapa sih otak bayi perlu diberikan stimulasi? Nah, perlu Bapak Ibu keluarga harapan ketahui bahwasanya 100 miliar sel otak bayi telah dipersiapkan saat si kecil lahir dan hanya tinggal dirangsang agar hubungan antara neuron di otak tersambung dan membuat bayi bertambah cerdas. Jika orang tua terus memberi stimulasi yang tepat terhadap anak, maka semakin besar kemungkinan akan anak memiliki variasi kecerdasan di kemudian hari. Memberi stimulasi bukan berarti memberikan banyak mainan kepada anak atau mengikutkan pada sekolah atau kursus, melainkan sebaliknya, memberikan gerakan sederhana seperti menyentuh bayi dengan rasa sayang pada saat menyusui sudah bisa dikatakan sebagai bentuk stimulasi yang menandakan bahwa anak mendapat kasih sayang dari orang tua. Hal lain yang juga bisa dilakukan sebagai bentuk stimulasi adalah dengan mengajak bayi mengobrol atau berbicara. Berbicara apa saja. Mungkin pada saat ibu menyusui, ibu bisa mengajak ngobrol. Atau ketika ibu bermain di luar rumah, di halaman, ibu atau bapak bisa menyebutkan apa saja, benda-benda apa saja yang dilihatnya. Hal ini mungkin perlu dilakukan terutama untuk kecerdasan otak dalam kemampuan berbahasa anak. Orang tua juga bisa melakukan kegiatan lain saat menyusui seperti bernyanyi. Hal ini untuk menstimulasi otak bayi.
lagu pengantar tidur tidak hanya menghibur ibu dan bayi, tapi juga bermanfaat bagi perkembangan kognitif bayi. Dan juga orang tua bisa bermain bersama anak, seperti bermain cilukba misalkan. Hal ini dapat menstimulasi perkembangan otak bayi dalam hal kemampuan sensoriknya. Nah, Bapak Ibu keluarga harapan kita kepada anak tentu saja kita ingin anak kita menjadi anak yang cerdas, anak yang berprestasi, anak yang tumbuh dengan sehat, dan juga anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Dan yang lain lagi, kita berharap anak kita sukses di kemudian hari. Namun, bagaimana jika ketika sejak kecil, sejak saat ini kita tidak memberikan stimulasi kepada anak-anak kita? Demikian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.